like, comment, Perkenalkan, subscribe, nama and saya share. Rininta Sri Sukawati, NIM 862322019094, Prodi 19 PGMI 4 semester 3. Saya akan menjelaskan identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran fikih di SD atau MI. Yang pertama, pengertian kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pengertian standar kompetensi. Untuk memantau perkembangan mutu pendidikan diperlukan standar kompetensi. Standar kompetensi dapat diartikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Dari definisi penafsiran di atas, maka standar kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam, yang pertama, melakukan suatu tugas atau pekerjaan, yang kedua, mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan, yang ketiga, melakukan respon reaksi yang tepat bila ada rancangan semula, yang keempat, melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Adapun yang ketiga, pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari suatu kompetensi. Untuk memperoleh perincian tersebut, perlu dilakukan analisis standar kompetensi. Caranya dengan mengajukan pertanyaan, kemampuan atau kemampuan dasar apa saja yang dikuasai siswa-siswi dalam rangka mencapai suatu standar kompetensi. Jawaban atas pertanyaan tersebut berupa daftar lengkap pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang harus dikuasai siswa-siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Untuk setiap kompetensi dapat berkisar antara 5 sampai 6 butir. Proses pada analisis standar kompetensi dan standar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki, konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Adapun yang keempat, langkah-langkah penyusunan konsep dasar. Yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya, kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar kompetensi dapat dicapai? Jawabannya adalah, kemudian didaftarkan baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. B. Kedua, tulisan rumus kompetensi dasarnya. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan indikator. Langkah-langkah penyusunan indikator yaitu yang pertama, mengkaji KD tersebut.
untuk mengidentifikasi indikatornya dan dirumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya lebih dahulu juga. Tentu indikator-indikator relevan dapat dituliskan sebagai urutannya. Yang kedua itu, kajilah apa semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Yang ketiga yaitu, tambahkan indikator lain sebelum dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan dipertimbangkan urutannya. Adapun langkah-langkah perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah-langkah perumusan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BSNP berdasarkan materi mata pelajaran yang diambil. Yang kedua, guru memilih SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. Adapun contoh kompetensi dasar untuk mata pelajaran fikih. Standar kompetensi kelas 1 semester 1. Mengenal tata cara bersuci. Kompetensi dasarnya itu menyebutkan pengertian bersuci, mencontoh tata cara bersuci. Adapun standar kompetensi kelas 1 semester 1, mengenal rukun Islam. Kompetensi dasarnya itu menirukan ucapan rukun Islam, menghafal rukun Islam. Standar kompetensi kelas 1 semester 2, membiasakan bersuci. Kompetensi dasarnya itu menyebutkan tata cara berwudu, mempraktekkan tata cara berwudu. Adapun standar kompetensi kelas 2 semester 1, mengenal tata cara wudu, membaca bacaan salat. Kompetensinya itu membiasakan wudu dengan tertib, membaca doa setelah wudu, melafalkan bacaan salat, menghafal bacaan salat. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.